Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami rahimakumullah. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya yang berjudul Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan, beliau menyatakan bahwa para malaikat itu saling berdebat tentang wahyu Allah yang belum mereka ketahui. Dalam Sunan At-Tirmizi dan Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Malam ini aku didatangi Tuhanku dalam wujud yang paling indah." Kemudian ia bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh Mala al-A'la?" Aku menjawab, "Tidak." Kemudian dia letakkan tangan di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya tangan itu di dadaku. Tiba-tiba aku bisa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya dia bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh Mala al-A'la?" Aku pun menjawab, "Iya." Mereka berdebat tentang kafarat atau pelebur dosa dan derajat. Kafarat adalah tetap berada di masjid sesudah salat, berjalan kaki menuju salat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu pada waktu yang tidak menyenangkan. Dia berfirman, "Engkau benar wahai Muhammad. Siapa yang melakukan semua ini, maka ia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Ia bebas dari kesalahan seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya." Dia berfirman, "Wahai Muhammad, jika engkau selesai salat, bacalah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemampuan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai kaum miskin. Engkau ampuni aku dan kasihi aku, lalu engkau terima taubatku. Jika engkau menghendaki fitnah terhadap hambamu, ambillah nyawaku kepadamu tanpa mengalami fitnah.' Adapun derajat adalah menyebarkan salam, memberikan makanan, dan salat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur." Tentang hadis di atas, Ibnu Katsir mengatakan, ini adalah hadis tentang mimpi yang telah populer. Siapa yang menganggapnya sebagai cerita dalam keadaan terjaga, maka ia salah. Hadis ini disebutkan dalam Sunan melalui berbagai jalan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jahdam bin Abdullah Al-Yamami bih. Al-Hasan mengatakan, ini adalah hadis sahih. Adapun perdebatan yang dimaksud bukanlah perdebatan sebagaimana yang dituturkan dalam firman Allah Ta'ala, "Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-Mala al-A'la atau para malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata." Quran Surat Sad ayat 69-70. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan, hal itu karena perdebatan yang dituturkan dalam hadis di atas sudah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Adapun perdebatan yang dituturkan dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh beberapa ayat berikutnya, yaitu dalam firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat-malaikat itu pun bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Sad ayat 71-76. Jadi, menurut tafsir Ibnu Katsir, perdebatan yang dituturkan dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan Adam alaihissalam dan penolakan iblis untuk sujud kepadanya, serta bantahannya kepada Tuhan atas kelebihan dirinya dari Adam.
Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan beserta keturunannya, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan ihwal tersebut kepada para malaikat. Pemberitahuan tersebut sebagaimana diabadikan melalui firman-Nya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Beliau menjelaskan, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebahagian yang lain ataupun menjadi khalifah. Sebagaimana firman-Nya, wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardh, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Dialah yang menjadikan kalian atau manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surah An-Naml ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka atau para malaikat tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan, sifat negatif, dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya, sebagaimana anggapan sebagai ahli tafsir yang tidak mengerti. Para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Malaikat sebenarnya bertanya karena sebelumnya telah mengetahui kehidupan jin yang dirasa tidak jauh berbeda. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diperlihatkan kepada mereka sebagian informasi yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diberitahu Harut dan Marut berdasarkan informasi dari malaikat yang berada di atas mereka berdua tentang terjadinya pertumpahan darah itu. Namun ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan, kecuali di dalamnya terdapat makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu. Maksudnya, para malaikat itu selalu menyembah Allah. Tidak ada salah satu pun di antara mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika tujuan penciptaan mereka Adam dan keturunannya adalah untuk menyembah Allah, malaikat mengatakan sejak mereka diciptakan tidak pernah berhenti menyembah siang dan malam. Padahal Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama atau sisi positif dari penciptaan mereka, yaitu Adam dan keturunannya yang tidak malaikat ketahui, dan di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, para rasul, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ba'ab. Sahabat Islami, demikianlah uraian singkat kita tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para malaikat berdebat. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Di mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, maka kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.